dalam dan tahan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu? Boleh dibaca di grup, sudah di-share drive-nya di sana. Kalau harus dijelaskan satu persatu tidak akan cukup waktunya karena memang dalam, sangat dalam. Jadi maka Bapak Ibu nanti dipahami, didalami lagi, materinya sudah ada di drive, di grup. Yang akan saya tekankan hanya poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, tentunya pembelajaran mendalam itu adalah sesuatu yang mungkin tidak biasa ya kita lakukan, atau bahkan mungkin ada yang sudah biasa menjadi kebiasaan di di ruang kelasnya masing-masing mungkin kita ini. Definisinya Bu Gimana itu definisinya? Deep learning itu apa sih Bapak Ibu? Boleh kita cek nih definisi dari deep learning, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut pembelajaran mendalam yang tahan lama. Pembelajaran yang mendalam itu intinya di dalam deep learning itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah berkesadaran Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembelajaran bermakna tentunya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran menggembirakan tentunya. Dan pastinya saya yakin Bapak dan Ibu pembelajaran ketiga, pembelajaran ini pastinya sudah paham ya. Apalagi yang menggembirakannya pamitnya joyful learning katanya. Nah, yang penting gembira. Tapi kalau di dalam, kemarin di dalam kurikulum Merdeka kita hanya yang penting gembira, nyanyi doang. Nah, yang sekarang ditekankan adalah justru pembelajaran itu bagaimana murid dan kita sebagai gurunya itu sadar dengan adanya pembelajaran. Ini loh Bu, saya contohin. Maaf nih Bu, Bapak bukan yang bermaksud menggurui, tapi marilah kita sadar bersama-sama. Ini Bapak Ibu tahu nggak lagu ini nih, naik kereta api? Boleh dong kita nyanyikan dulu bersama-sama. Oke, 3, 2, 1, mulai. Naik kereta api, siapa hendak turun? nyanyi dong Surabaya. Sesuatu di sana Bapak Ibu ada yang sadar nggak? Ada tuh. Apa tuh? Naik dengan percuma. Ada nggak sih zaman ayeuna kereta yang naik dengan percuma? Kami nggak ada dong. Nah, kalau kita sadar tentunya pembelajaran itu akan kita ganti dong. Iya nggak? Itu percuma, tahu nggak kenapa percuma? Kenapa? Dulunya bahasa kita itu masih menyerap bahasa Melayu. Percuma itu artinya gratis. Ya, percuma gratis. Tapi ayam ke zaman ayam naik kereta yang percuma. Ayah. Nah, gimana? Orang orang lagi nama ayam Itu lu keren dong. kereta orang ada macam ayam. Itu salah satu mungkin menjadi salah satu bukti bahwa kita mengajar belum sadar ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sudah sadar kita ganti sedikit liriknya. Nah, bolehlah naik tidak percuma gitu kan, harus bayar dong. Kalau anak-anak yang paham, anak-anak yang sadar, mana ada zaman sekarang kereta yang harus naik terus bisa nggak bayar gitu kan, bisa dengan naik gratis dengan percuma. Itu kalau pembelajaran sadar, itu hanya salah satunya Bu. Terus lagi Ibu nih, abang tukang bakso
ternyata bakso gula seperti Solatikon, kalau lewat seperti rambut. jadi anak jangan bersuka bohong kalau bohong digigit kambing ngompol ayam. Coba sadar nggak Bapak Ibu? Ayah. Ada sesuatu di lagu tersebut ada ya? Ada dong. Apa tuh? Nah, apa ya? 500 perak 500 perak. Terus Bakso. bakso. Gula. Enak gula tuh. Ayah bakso kokal. Ayunan ada bakso kotak. Ya, kemudian ada lagi digigit kambing ompong, cuman memang kambing. Nah, kalau kita memang ingin melaksanakan pembelajaran yang sadar, mungkin liriknya akan lebih baik apabila kita ganti nih Bapak Ibu. Baksonya bukan baksonya 10.000 sesuai kontekstual nih, karena pembelajaran di learning itu memang pembelajaran yang kontekstual ya Bapak Ibu ya, yang memang dialami oleh kita dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Takutnya gini loh Bapak Ibu, ketika kita mencontohkan ayo nah kita nyanyi nih abang tukang bakso, nah tadi teh mari sini mari sini aku mau beli satu mangkok saja 500 perak. Itu kan uang 500 ada nggak sih zaman sekarang? Jarang, iya cuman jarang anak yang pegang 500 terus takutnya nanti dikasih ke abang tukang bakso bisa bakso kalau 500. Nah takutnya seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita mengajar, ketika kita melakukan pembelajaran, marilah kita resapi dulu sebelum kita nyanyiin bersama-sama. Yuk, nah kita ganti nih liriknya yang biasanya kalian dapat ini, karena di zaman sekarang udah nggak ada nih bakso 500, kita ganti aja nih. Bayar dengan QRIS ya. Nah, Ibu ya. bayar betul. dengan QRIS Bayar dengan QRIS boleh Pak Bu ya, mungkin atau yang lebih kontekstual mungkin dengan 10.000 ya Bu ya. Satu mangkok saja 10.000 saja. Oke, gimana? Kita 10.000 rupiah. Oke. Karena memang perak itu merupakan salah satu mata uang kita pada zaman dahulu ya Bu ya. Sampai sekarang juga bukan perak Pak, sudah terganti, bertransformasi betul menjadi rupiah ya kalau sekarang. Nah, itu salah satu proses pembelajaran yang membuat kita sadar. Kita dari dulu sampai sekarang punya baru ya Pak ya. Sadar nggak? Terus oke, pelangi gitu. Sambil menyadarkan apakah pelangi itu memang benar sesuai dengan nyanyian yang kita suka nyanyikan. Ayo nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Apakah kita mau aku ini di langit yang biru, pelukismu aku siapa gerangan pelangi cintaan Tuhan. Kalau Cik Pais, Adina harus apa Cik Pais sadar nggak? Apa yang kita dari hijau? Nah, Cik tadi dari syair yang sebegitu panjangnya, apa sesuatu yang kita tidak sadar sudah kita nyanyikan dalam liriknya? Warna pelangi. Warna kita agung Bu. Hah? pelukismu Agung kan bukan Pak Agung. Pelukismu Agung, padahal pelukisnya juga bukan Pak Agung kan? Ada lagi tuh. Warna. Warnanya sebetulnya warnanya itu ada banyak ya Bu ya. Magic Neo. Tapi di sana hanya beberapa warna yang kita lihat. Nah, itu pun pembelajaran yang seperti itu kita belum sadar nih Bapak Ibu. Ya, pembelajaran seperti itu yang memang itu hanya nyanyian kan, hanya nyanyian, tapi narap ya, tapi kan lapisan kan, kalau lapisan ya kan, ke anak itu bakalan teringat selalu pelukis mau tadi kan ditanya siapa tuh pelukis kami si Agung. Itu anak kelas 1 kalau ditanya Dajetina Agung, oke pelukis Agung, nggak tahu tuh Tuhan siapa gitu kan. Kalau kita ubah sedikit demi sedikit liriknya menjadi yang kontekstual
sesuai kenyataan. Mungkin yang tadinya hanya merah, kuning, hijau, mungkin kita ganti liriknya sesuai dengan kenyataan asli, ada hidup minum, atau pelukisnya kita ganti pelukismu Tuhan, atau apa liriknya sesuai kontekstual. Mungkin kita akan lebih sadar nih dalam pembelajarannya. Satu lagi nih Bapak Ibu, balonku ya, balonku yang sering banget kita nyanyiin, tapi kata liriknya belum dikopi. Coba yuk Pak isi lagi, 3, 2, 1, mulai. Balonku ada 5, rubah-rubah warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, aku tinggal lepas, ku pegang erat-erat. Oke, terima kasih Pak Is. Sadar belum Pak Is? Apa tuh? Balonku tinggal 4, ku buat erat-erat. Harusnya Yang disadarinya apa? Iya, kan tadi warnanya apa saja tadi? Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, di mana ada balon hijaunya? Nggak ada kan? Merah, kuning, kelabu. ada yang hijau. Betul. Jadi ketika kita nyanyikan, memang kita nggak sadar ya, karena dibawa dengan irama seperti itu. Tapi sebetulnya kita nerap kalau anaknya cerdas loh. Kan nggak ada balon hijaunya, kenapa balon hijau yang meletus gitu kan? Nah itu satu, belum sadar. Dan pembelajaran yang bermakna. Tebakannya gimana ya Pak? Nah, kalau tadi yang meletus 1 berarti tinggal 4, bisa nggak kita liriknya? Meletus lagi 2, berarti sisanya tinggal 3. Oh, ya, yang bermakna nggak sih? Pembelajaran numerasi bermakna dengan lagu seperti itu akan lebih ngerang nggak sih Pak Is daripada Pak Is nih? Anak-anak kalau 5 diambil 1 berapa ya? Itu nggak sih? Terus sekarang Pak Is ganti nih pembelajaran yang 5 diambil 1 menjadi tadi nih balonnya ada 5 terus meletus 1, berarti yang belum meletus ada berapa nih balonnya Pak Is? 4. Tapi dengan nyanyi yang ada seperti itu, kayaknya kalau di kelas saya kayaknya Pak Is kayaknya akan lebih bermakna nih ketimbang anak-anak cuma nulis 5 dikurang 4 sama dengan 1. Bisa bisa 5 dikurang 4 sama dengan 1, tapi udah lur aja bukan kenapa itu saja. Ketimbang dengan yang tadi balonku ada 501 tinggal 4, nanti meletus lagi nah tinggal berapa balonnya, nah kayaknya akan lebih nerap dan tahan lama sepertinya Pak Mip ya. Iya. Karena memang itu kan termasuk media. Media itu kan pakai metode. Ya, betul. Nah, yang saya tanyakan ini tantangannya untuk belajar mendalam. Oke, belum ya. Pak Is salah. Ini baru awalan dulu. Pak Is sudah tertarik, alhamdulillah. Nah, satu ya Pak Is yang menjadi daya tarik kita dalam deep learning itu tadi tahan lama, bermakna dan tahan lama. Harus tahan lama loh Pak Ayep, adanya Asmaul Husna ya Pak Ayep ya. Ya Allah ya Rahman itu gimana nih caranya si Asmaul Husna itu tahan lama di memori anak tanpa kuncinya pembelajaran deep learning itu pembelajaran yang bermakna dan bertahan lama. Catat. Oke, dan pembelajaran itu harus melalui olah pikirnya, olah hatinya, olah rasanya, dan olah raga. Berarti di dalam deep learning ini memang 7 kebiasaan. Pandai menguasai teknologinya, menggunakan teknologi, video. Jadi kita harus cepat mengambil sesuai dengan metode. Lanjut dulu, coba kita cek.
profil lulusannya sekarang bertambah, yang tadinya 6 sekarang menjadi 8 dimensi. Yang 6 masuk nggak sih ke dalam ini? Masuk ya? Bisa tuh? Nah, ini yang 8. Satu keimanan ada ya, keimanan ya. Kemudian keluargaan. Coba. Mungkin ada yang sudah menemukan Bapak Ibu, silakan. 1 keimanan, 2 keluargaan, 3 penalaran kritis, 4 kreativitas, 5 nemu, saya juga belum hafal nih. Yang kelima ada kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, 8 komunikasi. Kira-kira yang menjadi tambahan dari 6 itu apa ya? Komunikasi, kesehatan, betul. Ada lagi Bapak Ibu? Udah ya? Kayaknya kesehatan dan komunikasi itu juga. Yang 1 keinginan ada ya, keluarga ada nggak Bapak Ibu? Ada. Berkebinekaan global ya, keluargaan itu. Bernalar kritis ada, kreativitas ada, kolaborasi ada ya, gotong royong, kemandirian juga ada. Yang merupakan 2 tambahan dari 6 profil belajar Pancasilanya itu adalah kesehatan dan komunikasi. Yang itu memang walaupun setiap orang tahu bahwa kesehatan itu penting dan memang sudah kayaknya itu kebutuhan pribadi sebetulnya ya, tapi menurut Bapak Menteri yang 1 ini, kesehatan itu masuk ke dalam profil lulusannya dan komunikasi juga harus masuk ke dalam profil lulusannya. Berarti tugas kita memasukkan nih yang 2 dimensi lagi juga di dalam rancangan pembelajaran kita tentunya. Kalau biasanya kita hanya memasukkan salah 1 atau salah 2 atau salah 3 dari 6 itu, berarti sekarang memilihnya bukan salah 3 dari 6, berarti memilihnya minimal salah 3 dari 8. Jadi saudara nilainya Umay salah 3 dari 8 seberapa? 5. Nilainya berapa? 5 per 8 Pak Is? 5 kali 8 berarti Tintong, nah lama. Lanjut yuk, 7,6. Oke. Itulah tambahan dari deep learning. Ini landasan filosofinya bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu. Dan yang saya tekankan lagi apa ya? Oh ya, 1. Tadi menurut Pak Is, apa sih nanti Pak Is? apa tantangan? Tantangannya, betul. Apa sih tantangannya untuk menerapkan pembelajaran deep learning? Nah, karena kita punya 3 PR dalam pembelajaran deep learning, 1 tadi harus berkesadaran, 2 harus bermakna, 3 harus menggembirakan. Menurut Pak Is yang paling dekat dan Pak Is yang mengajukan pertanyaan, Pak Is sudah belum menerapkan yang 3 itu di pembelajaran Pak Is sehari-hari? Sudah Bu? Sudah. Ya. Menurut Pak Is mudah atau sulit nih Pak Is? Awal-awal sih sulit Bu. Oh, sulit. Kelamaan dan Memang ada sulit. Ya sedikit-sedikit bisa dimengerti. Bisa dicoba nih tapi kayaknya Pak Is. Oke, 1 Ya, saja. tapi misalnya kurangnya adanya sarana prasarana dan tantangan tadi kan? Lain lagi. Praktik baik contohnya yang menerapkan deep learning dalam pembelajaran Pak Is yang sudah dilaksanakan. Contohnya. Yang misalnya Enggak, contohnya praktik baiknya. praktik baiknya waktu itu kami contohkan aja ya. Ya, contoh kegiatan apa yang Contohnya misalkan materi apa dipakai metode apa, metode apa itu misalkan. Misalnya materinya matematika tentang pengukuran. Kebetulan di kelas kami kelas 3 itu pengukuran itu dari mulai milimeter, sentimeter sampai situ saja dulu. Ya, yang menjadi kesulitan kami adalah untuk anak seukur kelas 3 itu menghitung milimeter. Milimeter misalkan contohnya begini, 5 meter atau bukan 1 cm aja. Anak-anak 1 cm kita masukkan ke dalam milimeter ada berapa mili. Nah kemudian kami memberikan salah solusinya pakai garis 1 sampai 0 sampai 1 itu ada berapa garis, nah itu yang namanya milimeter. Bermakna nggak Pak? Bermakna sekali ketika dipraktekkan. Oh berarti, nah terus bermakna sekali milimeter kami beri kecocokan untuk mengukur milimeter. Sadar nggak Pak? Anak tahu nggak triplek itu hukuman? Kata
itu. Nah ya karena itu karena itu triplek hanya buat tambahan kami supaya anak-anak di rumah punya triplek nanti dipukul. Nah gitu ya. Ya, Bapak tulis. Karena Bapak tulis itu kan susah ada ininya jadi tidak diberitahukan sulit nanti anak bingung. Jadi nanti kalau di rumah, oh ini ada triplek kata Pak Guru atau Ibu Guru, oh sekian begini, oh iya berarti betul kami mengajar kata anak, oh ya benar Pak Guru bilang begini benar. Nah itulah Berarti sadar ya, Pak Is sama anak-anak sudah sadar bahwa untuk mengkonversi dari sentimeter ke milimeter itu sadar caranya ya. Iya. Oke, sebentar. Nah itulah. Udah setengah 12 ya, Bu. Oke. Ini yang menjadi kata kuncinya sadar, bermakna, menggembirakan. Itu aja kata-kata kami 3 menit lagi sudah punten. Nah, berarti bagaimana cara menyadarkan anak, bagaimana cara membuat si pembelajaran itu bermakna, bagaimana membuat si pembelajaran itu menggembirakan, tentunya tidak mudah ya Pak Is ya. Kita harus sekreatif mungkin mencari dan terus mencari Terutama ini aku biar tahan alat peragannya. Oh, ini aja alat Jadi peragannya. dapat mengerti gitu. Nah, betul. Dan sepertinya kalau saya nih, menurut saya sepertinya ketika kita menghadapi gen-gen strawberry, kayaknya kita nggak pantas dia jadi guru. Iya nggak sih Bapak Ibu? Bagus itu tuh sih. Kalau saya menghadapi gen strawberry di kelas, saya tidak pantas menjadi guru karena sebetulnya mereka itu lebih pintar dari kita loh. Ketika ditanya, mereka bisa menjelaskan gitu. Mereka lebih cepat informasinya dari TikTok lah, dari IG lah, dari yang manapun. Kayaknya kita lebih pantas menjadi seorang fasilitator nih di kelas. Dan memang itulah yang dituntut dari pembelajaran e-learning. Kita nggak perlu menjadi guru untuk anak-anak kita. Kita cukup menjadi fasilitator di samping mereka, dengan mereka, untuk mereka menemukan pembelajaran yang mereka inginkan. Mereka inginnya kayak gimana sih, Bu? Saya pengen belajar tapi sambil main, Pak Isa. Tadi mengukur meja, mengukur triplek, mengukur kaca, bisa sambil main-main kan ya Pak Isa? Bisa ya, sambil bergerak dari nggak harus duduk di depan kursi, tidak monoton seperti itu ya. Betul. Kemudian sadar nggak sih anaknya itu meja loh, yang diukur ketebalan meja. Sadar kan ini ketebalan, bukan tinggi, bukan lebar, bukan panjang kan? Sadar ya. Nah itulah yang tugas kita sebagai fasilitator, membuat pembelajaran itu si anak dan si gurunya itu sadar bahwa dia sedang belajar. Justru menemukan kesadaran itu susah tadi ya pamit ya, kayak tukang bakso, kayak pelangi-pelangi itu memang harus punya cara dan itu nggak bisa diciptakan dalam waktu 1 detik. Mungkin ketika kita di kelas duduk, kita belum punya ide, belum punya apa-apa, langsung tercipta itu nggak mungkin. Walaupun saya tukang tahu bulat, tapi saya juga tetap harus ada waktu merenung gimana nih caranya biar siswa sadar belajar tentang konversi panjang benda, konversi volume, besaran volume, bagaimana caranya. Nah itulah tugas kita sebagai fasilitator. Yang namanya fasilitator berarti tidak perlu memberi contoh, tapi justru kita harus menjembatani si peserta didik bagaimana caranya dia dapat dengan sadar untuk belajar. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu, karena waktu yang memang cukup singkat pada kesempatan kali ini, boleh drive-nya nanti dibaca di grup, sudah saya share di grup WA sekolah. Dari saya cukup sekian saja.